Halo semua, selamat datang di video saya dan pada video kali ini saya akan membahas tentang PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa, terutama berbagai konsep dan perubahan baru yang ada di tahun 2025. Jadi perkenalkan nama saya Sadidan, saya adalah seorang dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian kreativitas. Sesuai dengan namanya ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi, yang diprogramkan di sini itu adalah kreativitas mahasiswa. Lalu, apa itu kreativitas? Pastinya kita semua punya definisi masing-masing ya, apa itu kreativitas. Misalnya, kemampuan kita dalam menciptakan sesuatu, kemampuan kita dalam berpikir hal baru, dan sebagainya. Tapi kreativitas itu singkatnya bisa juga dikenal dengan istilah daya cipta. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan ide atau gagasan ya, kemudian menghasilkan produk yang sebelumnya itu belum ada atau juga sesuatu yang sudah ada tapi ditingkatkan nilainya menjadi lebih mempunyai satu nilai yang lebih unik, yang lebih baru atau pastinya ke arah yang lebih baik. Nah, daya cipta ini kemudian dituangkanlah pada program pemerintah sejak tahun 1997. Jadi sejarah singkatnya, sebelum dikenal dengan nama PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa seperti saat ini, dulunya itu program ini bernama Program Karya Alternatif Mahasiswa. Nah, barulah istilah PKM ini dikenal sejak tahun 2001. Dan sampai saat ini, program ini masih dinamakan sebagai Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Saya sendiri sudah beberapa tahun ke belakang ya, sejak tahun 2022 menjadi dosen, sudah membantu dan juga mendampingi mahasiswa saya dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Nah, tapi sebetulnya apa itu PKM? Nah, jadi ini ya menarik ya. Jadi PKM ini adalah suatu wadah yang dibuat oleh pemerintah, terutama oleh ini ya Kemendikbud atau sekarang Dikti dan juga dikelola dari namanya itu Belmawa. Jadi khusus ya untuk Dikti itu ada namanya Belmawa, khusus pembelajaran dan kemahasiswaan. Nah, PKM ini dijadikan wadah bagi orang-orang atau mahasiswa ya di sini mahasiswa dan dosen pendamping untuk menuangkan ide-ide mereka. Idenya itu nggak harus dalam bentuk tulisan, tapi juga ada dalam bentuk usaha, dalam bentuk bisnis ya, dalam bentuk produk juga, dalam bentuk video dan lain-lainnya. Jadi ya ini adalah sebuah wadah yang sengaja dibuat untuk menjaring potensi-potensi dari mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia agar idenya itu bisa direalisasikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, PKM sendiri itu ada banyak jenisnya. Dan kalau kita lihat di sini ya, jadi sebelumnya di pemerintahan yang lalu, pemerintah presiden yang lalu, slogan dari kementeriannya itu adalah Kampus Merdeka. Oke. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Logo PKM-nya seperti ini. Nah, untuk yang saat ini, Dikti Saintek itu memiliki tagline yaitu Dikti Saintek Berdampak. Dan logo PKM-nya pun sedikit berbeda ya. Gak sedikit sih, sangat berbeda ya. Dengan warna khas yaitu warna biru. Jadi namanya tetap sama PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Lalu tentunya berbeda pengelola, berbeda logonya, konsepnya pun atau juga temanya pun itu berbeda. Nah, di sini saya akan coba bahas. Flashback dulu ya. Jadi di tahun 2001 tadi ya, seperti yang saya jelaskan,
itu PKM hanya ada 5 bidang, yaitu bidang penelitian, penerapan teknologi atau PKMT, kewirausahaan atau PKMK, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan artikel ilmiah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi, perbedaan pengelola, perbedaan kurikulum, dan lain sebagainya, bidang-bidang di PKM ini bertambah 2 kali lipat lebih banyak dibanding pada awalnya. Jadi tahun 2025 sendiri bidangnya itu menjadi 10. Nah, di sini dilihat ya ada riset eksakta, riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, video gagasan konstruktif, gagasan futuristik tertulis, dan juga artikel ilmiah. Nah, inilah yang akan saya coba bahas. Hmm, jadi kalau dulu itu ya penelitiannya umum ya, tapi kalau sekarang itu sudah dibedakan riset eksakta dan juga riset sosial humaniora. Kemudian juga untuk kewirausahaan, PKM dan juga artikel ilmiah itu tetap sama, zaman dulu ada. Nah, yang baru-baru itu di PKM itu adalah lebih ke arah penerapan iptek. Nah, penerapan iptek ini eh, bidangnya itu masuk ke PKMPI. Tapi selain dari penerapan iptek, itu juga ada beberapa ini ya, ada beberapa cabang lainnya atau beberapa bidang lainnya, karsa cipta, karya inovatif, video gagasan konstruktif dan juga gagasan futuristik tertulis. Nah, ini akan dibahas nanti sama saya satu persatu. Perbedaannya itu apa saja dan juga contoh-contohnya. Nah, walaupun berbeda-beda ya, berbeda-beda judul, eh, berbeda bidangnya, skemanya, tapi pada intinya ini adalah filosofi PKM yang ada pada panduan PKM yang diterbitkan di tahun ini. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu perguruan tinggi memiliki tiga ini ya, tiga cakupan atau tiga tugas utama yang dikenal sebagai Tridharma. Yang pertama itu pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, Tridharma ini diturunkan ke mahasiswa dalam suatu wadah yang bernama PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Tujuannya apa? Agar keterampilan mahasiswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Dan tentunya hal ini itu ditujukan untuk meningkatkan soft skills dan juga hard skills mahasiswa. Kalau soft skills ini yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan presentasi, tapi kalau hard skill ini adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu, menciptakan karya tulis, menciptakan karya cipta, merakit sesuatu, membuat hal-hal hal-hal lain ya yang ada wujudnya itu hard skills. Tapi kalau yang berkaitan dengan komunikasi sosial, bekerja sama, kepemimpinan itu ada di soft skill. Nah, jadi itu adalah filosofi dari PKM yang pastinya harus eh, harus diingat oleh mahasiswa. Tujuan dari PKM itu apa? Dan selain dari filosofi tadi ya, itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini ya. Tujuan PKM maksudnya. Yang pertama itu mendorong mahasiswa berpikir kritis dan solutif terhadap permasalahan di masyarakat. Jadi kalau kalian sudah tahu ya bahwa PKM itu di proposalnya itu selalu dimulai dari pendahuluan yang mana isinya itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini seringkali berasal dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia tentunya ya. Tentunya. Jadinya mahasiswa dituntut untuk berpikir apa nih yang terjadi permasalahan di masyarakat dan bagaimana kira-kira solusinya. Yang kedua, menumbuhkan budaya riset dan inovasi sejak dini. Jadi ya sekarang kan sudah semakin banyak atau ya untuk level mahasiswa berkuliah itu kan S1 ya, sarjana. Nah, sarjana ini memang tujuannya itu lebih ke arah riset. Nah,
Tujuan dari PKM ini menumbuhkan budaya riset sejak mahasiswa dari mulai semester-semester. Mungkin ya semester awal ya, jadi semester 4, semester 6 itu biasanya paling banyak mahasiswa yang ikut semester 4 atau semester 6. Walaupun sebelumnya juga ada mahasiswa semester-semester yang lebih awal. Nah, jadi sejak awal di kampus, tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai dilatih budaya riset, cara menulis, dan lain-lain. Yang ketiga, PKM ini bisa menjadi wadah untuk mengembangkan soft skill dan hard skill sesuai dengan filosofi yang tadi. Nah, tapi tujuan utama mahasiswa ikut PKM itu apa? Kira-kira apa? Tentunya kalau yang sudah tidak asing ya, tujuan dari PKM ini adalah untuk menjaring berbagai kelompok untuk bisa mengikuti PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional. Nah, jadi di PIMNAS ini itu adalah ide-ide terbaik atau misalnya proposal-proposal terbaik dikumpulkan di suatu institusi atau di satu tempat untuk dikompetisikan kembali. Jadi tahapannya itu ada beberapa setelah untuk mengikuti PKM ini. Biasanya ada seleksi internal dulu dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, nanti baru ada seleksi dari Belmawa untuk memilih proposal mana yang layak diberikan pendanaan. Dan setelah pelaksanaan ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, dan juga lihat progresnya. Nanti masuklah beberapa tim, bukan beberapa ya, sebenarnya masih banyak juga masuk ke PIMNAS. Nah, di PIMNAS mereka berkompetisi lagi memperebutkan medali. Ada emas, perak, dan juga ada perunggu. Nah, sekarang kita akan lihat sesuatu yang berbeda di PKM 2025 ini. Jadi untuk PKM 2025 itu pemerintah memilih 10 tema yang wajib relate dengan proposal yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa itu setidaknya harus tahu temanya itu apa, baru mereka tentukan judul dan buat proposalnya. Jangan sampai mereka bikin dulu proposal, ternyata di temanya itu nggak ada. Nah, jadi 10 tema PKM 2025, yang pertama itu adalah kemandirian pangan, energi, dan juga air. Tema yang kedua, kesehatan dan gizi masyarakat. Tema yang ketiga itu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tema yang keempat itu pemberantasan kemiskinan. Yang kelima itu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Yang keenam penguatan pendidikan, sains dan teknologi. Yang ketujuh penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Kedelapan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Sembilan, pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan ibu kota negara atau IKN. Nah, dan yang kesepuluh, pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif. Oke, jadi ini adalah 10 tema PKM yang wajib diketahui oleh mahasiswa untuk mengikuti PKM sejak tahun 2025. Jadi kemungkinan tahun-tahun selanjutnya selama pemerintahan yang sekarang itu biasanya temanya itu tidak berubah. Kalaupun berubah ya pasti nanti ada panduannya lagi. Nah, tema ini perlu diketahui karena kalau kalian misalnya membuat proposal mengikuti tahun sebelumnya 2024 atau 2023 itu temanya itu tidak seperti ini ya. Dan pada sebelumnya itu di PKM 2023 dan 2004 proposal itu diarahkan agar menjadi relate dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, mulai dari ya no poverty, kemudian no hunger, quality education, terus dan lain sebagainya ya, ada 17 goals. Nah, jadi untuk yang sekarang temanya itu ada 10. Ini perlu diperhatikan. Jadi nanti di latar belakang mahasiswa itu ya harus mencantumkan tema mengapa judul ini diajukan dan relate dengan tema yang mana begitu.
Kemudian setelah kalian misalnya mengetahui lah ya tema, oh temanya ada ini aja. Kalian bisa lihat skemanya, skema PKM 2025. Tadi sudah disampaikan ya sekilas bahwa di tahun 2025 ini ada 10 bidang. Nah, 10 bidang ini ada dua skema, yaitu satu skema pendanaan, yang kedua itu skema insentif. Skema pendanaan itu artinya proposal yang layak itu akan diberikan dana untuk merealisasikan ide atau gagasan yang ada di proposal tersebut. Sementara yang insentif untuk gagasan futuristik tertulis dan artikel ilmiah bagi karya terbaik atau karya yang memiliki skor paling tinggi atau paling relate dengan tema dan sebagainya, jika terpilih akan mendapatkan insentif. Jadi sifatnya bonus. Untuk yang pendanaan, artinya mahasiswa harus merealisasikan sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang mereka buat pada proposal. Nah, ini ada riset eksakta, riset sosial humaniora, kewirausahaan, dan lain-lain. Berbagai bidang ini akan coba saya bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada riset eksakta. Jadi ini ya bidang penelitian, tapi eksakta ini dia lebih ke arah sains dan juga teknologi. Contohnya biologi, kimia, matematika, teknik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan temuan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini contoh judul, jadi judul-judul yang saya masukkan di sini ini adalah berdasarkan judul-judul dari proposal mahasiswa PKM yang lolos ke PIMNAS. Nah, misalnya ini ada zeolit NaP1 berbasis CFA dan POVA, bla 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 bla. Kedua, pemanfaatan terak limbah industri timah untuk pembuatan anoda litium titanium oksida pada superkapasitor hybrid. Yang ketiga, pengaruh jenis biomasa terhadap karakteristik bioaspal dari biooil hasil pirolisis berbasis katalis zeolit. Bisa dilihat ya, judul-judul ini nggak biasa gitu karena judul yang masuk Timnas itu memang luar biasa, nyatanya itu luar biasa. Biasanya mahasiswa ini ya kadang mereka mempunyai ide sendiri, tapi tidak jarang juga mereka itu mendapatkan ide dari dosennya. Makanya judulnya itu kadang benar nih judul dari mahasiswa. Nah, mungkin itu ada kolaborasi ya antara dosen dan mahasiswa, dan itu sudah lumrah terjadi. Nah, itu adalah riset eksakta. Yang kedua ada riset sosial humaniora. Nah, kalau yang ini penelitiannya itu ya bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan. Ini contoh judulnya ada menelisik nilai transpersonal budaya Kabupaten Blitar yang tersembunyi. Eksplorasi kebijakan parentalif dan dampaknya terhadap keterlibatan ayah. Keberlanjutan etnozoologi sungai dalam analisis ekologi budaya dan spasial. Wah, bisa dibilang ini judul-judulnya memang wah, wow. Jadi ya tidak kalah ya, mau itu eksakta, sosial humaniora, semuanya keren-keren. Kemudian ada kewirausahaan. Nah, kalau ini mungkin tidak perlu dijelaskan lebih jauh ya. Ini tentunya pengembangan usaha kreatif dan inovatif. Jadi usaha itu sebetulnya tidak harus produk, bisa juga jasa. Yang penting kreatif dan inovatif. Tentunya memiliki nilai jual dan potensi bisnis. Nah, untuk contoh-contohnya bisa dilihat. Inosem, Innovatively Efficient Instant Cement. Inovasi semen instan limbah cangkang kerang. Keren ya, bikin semen dari limbah cangkang kerang. Kemudian pengembangan filament 3D printer berkelanjutan dari bahan PET. Platform akademi programming untuk meningkatkan computational thinking. Nah, jadi bisa ada produk, bisa ada jasa. Nah, kalau yang ini platform, jadi udah bisa juga kalian membuat suatu produk digital. Lalu ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau ini adalah tujuan dari programnya, dari si PKM-nya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya, dan juga meningkatkan pengetahuan mereka terhadap suatu bidang. Contohnya, Crygel, krayon jelantah untuk lingkungan berkelanjutan. Jadi mahasiswa yang ini mereka mengelola krayon yang terbuat dari minyak jelantah. Terus ada inovasi pembelajaran aksara Jawa, stimulasi kecerdasan emosi dengan Rindik Bali. Wah, keren-keren.
Lalu ada penerapan iptek. Nah, kalau yang ini biasanya eh, untuk teknologi yang sudah ada, ya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, coba diaplikasikan di mitra. Nah, misalnya mau ada yang eh, ya kalau kita lihat contoh aja ya. Biopon mesin Black Soldier Fly, Maggot Sparator. Jadi intervensi sistem integrated smart farming. Jadi mengintegrasikan pertanian, sistem pertanian dengan menggunakan biopon, mesin biopon untuk lalat maggot nih, BSF ya. Kemudian juga ada penerapan teknologi berbasis enterprise resource planning untuk meningkatkan keefektifan dalam sistem layanan informasi. Nah, jadi untuk yang iptek ini ya kalian cari tempat atau mitranya di mana yang ingin kalian terapkan suatu teknologi atau ilmu pengetahuan. Karsa Cipta ini membuat alat, nah prototipe dari hasil kreasi sendiri yang inovatif dan aplikatif. Nah, biasanya ini punya nilai atau sesuatu yang baru ya. Contohnya alat pendeteksi dini aterosklerosis guna mencegah penyakit kardiovaskular berbasis machine learning. Nah, ini machine learning yang barunya nih pada alatnya. Kemudian ini ada penerapan atau basisnya itu deep learning sama integrasi panel surya. Dia ada juga membuat robot deteksi dini radang ambing atau mastitis klinis untuk sapi perah. Nah, ini mahasiswa berarti harus menciptakan alatnya sampai ada prototipenya atau mungkin MVP ya, minimum viable produknya. Karya inovatif. Nah, ini lebih ini ya, mirip-mirip Karsa Cipta dengan inovatif, dengan karya inovatif, tapi karya inovatif ini juga bisa dilakukan dengan pengembangan sistem, model, atau produk baru dengan keunikan dan nilai manfaat tinggi. Misalnya smart farm berbasis IoT pada budidaya ikan koi. Kemudian juga ada inovasi alat penghitung jumlah gerakan push up yang benar bagi atlet. Nah, ini juga menarik ya karya inovatif ini. Selanjutnya video gagasan konstruktif. Nah, video gagasan konstruktif saya lebih familiar karena banyaknya itu ya mahasiswa yang ke saya itu mendaftarkan atau ingin diskusi proposal dengan tema VGK ini. Nah, jadi kalau ini adalah ide, bisa ide untuk produk atau jasa yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat, tetapi dibuatnya itu dalam bentuk video yang edukatif dengan durasi singkat. Jadi durasinya itu ya 3 menit, 4 menit. Contohnya, Green Case City, Zero Emission Skala Kota Wujud Green Economy Berkelanjutan di Tengah Industrialisasi. Inovasi konsep pemukiman, suku laut dengan pemberdayaan sistem sanitasi terpadu. Ada juga penggunaan eco bubble purification atau EBUPURI untuk mengurangi polutan mikroplastik pada perairan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, kebetulan judul terakhir ini adalah judul PKM mahasiswa yang saya dampingi yang alhamdulillah lolos ke PIMNAS. Jadi untuk outputnya dari skema atau bidang ini itu adalah video. Nah, untuk kalau yang 8 tadi itu adalah skema pendanaan. Nah, untuk yang insentif, ini ada gagasan futuristik tertulis, yaitu tulisan ilmiah yang berisi gagasan atau ide di masa depan. Nah, jadi jangan nanggung-nanggung. Kalau punya ide, karena ini bentuknya tulisan, bikin ide ini ya, keren mungkin lah. Walaupun belum ada zaman sekarang, tapi kira-kira 10, 20, 30 tahun lagi itu akan ada. Itu silahkan. Sama halnya dengan video gagasan konstruktif. Itu juga boleh sesuatu yang kayak mengada-ngada, tapi sebetulnya itu masuk akal. Kemudian ada artikel ilmiah. Ini jelas lah ya. Ini untuk menulis artikel untuk kegiatan akademik yang misalkan sebelumnya udah pernah ada penelitiannya atau misalkan kalian pernah atau punya kolaborasi dengan dosen, tinggal dibuat artikelnya aja. Nanti dari GFT dan AI ini kalian bisa dapat insentif jika terpilih. Nah, jadi sudah mulai terpikirkah ide, tema, dan judul PKM? Jadi silakan kalian lihat
di slide-slide sebelumnya, judul-judulnya, atau kalian bisa juga lihat di googling aja ya. Udah banyak banget judul-judul PKM yang lolos pendanaan ataupun yang lolos ke PIMNAS. Jadi bisa disiapkan dari setahun sebelumnya malah ya. Jadi nggak harus nunggu saat pembukaan PKM-nya. Kalian bisa siapkan dari jauh-jauh hari. Dan tentunya jangan lupa berkolaborasi dengan mahasiswa lain yang lintas jurusan ataupun satu jurusan, karena itu sangat penting. Nah, terkait penilaian, PKM ini ada beberapa tahap ya. Tapi yang utamanya, yang pertama atau tahap satu itu adalah administrasi, yang mana akan dicek kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti jumlah mahasiswa, apakah mahasiswanya aktif atau tidak, kemudian biodata dosen, apakah betul nama dosen ini terdata, NIDN atau NUPTK-nya ada, apakah betul penelitiannya relate, Sinta skornya atau Scopusnya dicek di kesesuaian persyaratan administrasi. Lembar-lembar pengesahan atau misalkan pernyataan itu semua dicek. Yang kedua, kesesuaian format proposal dengan panduan PKM yang berlaku. Jadi jangan sampai kalian daftar 2025, kalian lihatnya panduan 2023 atau 2024. Pasti ada yang berbeda karena ini akan lihat apakah mahasiswa ini dia benar-benar membaca panduan atau hanya mengikuti contoh proposal yang sudah ada. Yang ketiga, kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM. Oke, bidang berarti jangan sampai kalian eh, daftar apa nulis proposal mau membuat video tapi kalian daftarkan ke gagasan futuristik tertulis tapi isi proposalnya membuat video. Nah, itu juga hati-hati. Atau kalian ingin membuat video tapi di proposalnya justru kalian menciptakan prototip. Itu juga tidak benar. Keempat, kesesuaian judul dengan tema. Nah, ini 10 tema yang tadi yang jangan sampai kalian lupa. Lalu penilaian setelah administrasi itu adalah substansi. Jadi ya paling penting itu sebetulnya judul. Jangan sampai judul itu melebihi 20 kata, kemudian jangan ada singkatan. Kemudian juga harus sesuai dengan zaman. Jadi jangan sampai istilah-istilahnya ada yang sudah tidak berlaku masukkan ke judul gitu. Itu jangan ya. Kemudian untuk yang substansi ini yang dinilai adalah tingkat kreativitas program yang diusulkan, aspek kekinian topik dan tantangan intelektual. Nah, jadi kalau judulnya menantang mungkin itu menarik bagi reviewer ataupun asesor proposal PKM kalian. Jadi jangan kalau judul kalian terlalu biasa ya berarti itu kurang. Tapi kalau judulnya itu menarik, ada daya tariknya, kemudian ada apa ya, ada sesuatu yang bisa diingat oleh pembaca proposal tersebut, kemungkinan itu bisa diloloskan. Nah, jadi ini tiga hal yang tidak kalah pentingnya. Jadi tahap satu ataupun tahap dua, administrasi dan substansi semuanya penting. Nah, untuk sumber dana ini yang berbeda di tahun 2025. Jadi dananya itu ya karena ada efisiensi, jadi dananya lebih sedikit ya dari tahun lalu. Jadi untuk pendanaan untuk skema pendanaan yang 8 bidang tadi itu bisa ada 3 sumber dana. Yang pertama itu Belmawa, yang kedua dari perguruan tinggi masing-masing, dan ketiga dari institusi lain. Nah, untuk Belmawa tahun 2025 itu minimal di angka 5 juta dan maksimal 8 juta. Nah, karena ada minimal 5 juta, berarti proposal yang mengajukan dana 2 juta, 3 juta, ya itu juga nggak akan diloloskan ya. Jadi hati-hati nih jumlahnya antara 5 juta sampai 8 juta. PT 2 juta, pendanaan institusi lain 1 juta. Nah, yang PT dan institusi lain ini disarankan ada gitu ya, terutama yang PT karena itu keberadaan dukungan dari PT ini itu bisa melihat ke ya maksudnya bisa dinilai juga oh berarti PT ini serius nih dalam mendukung PKM. Jadi ya silakan kalian ajukan karena dari PT pun akan menyiapkan biasanya. Kalau institusi lain biasanya dari perusahaan atau misalkan ada sponsor lain ya atau ada orang tua kerja di perusahaan mana. Mungkin itu bisa. Kalau saya sendiri biasanya dapatnya mahasiswa itu dari yang nomor satu dan dua ini. Yang ketiga belum pernah. Dan yang terakhir, terima kasih. Ternyata itu adalah slide yang terakhir. Akhir kata saya ucapkan
Dadah, sampai jumpa. Semoga bermanfaat.